Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Om Ahmad Jogja dengan aku di sini Henry OMG. Salam uget-uget dari Jogja, Indonesia. Baik sahabat OMG, budidaya maggot sekarang sudah banyak ya, sudah di mana-mana. Alhamdulillah sudah maggot sudah menjadi bukan suatu yang baru, tapi sudah menjadi tren ya. Karena memang maggot ini mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa kita pakai gitu ya, terutama dalam hal untuk pengurangan limbah organik dan juga untuk menambah pundi-pundi fulus kita ya, karena memang ini punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tapi banyak juga teman-teman atau sahabat OMG yang komentar atau WA saya, kebanyakan mereka belum berhasil dalam budidaya maggot ini ya. Kebanyakan karena memang tidak bisa mempertahankan siklusnya, karena sebenarnya dalam budidaya maggot atau dalam pengolahan limbah organik dengan menggunakan maggot sebagai agen pengurainya, itu tentunya siklus ini harus dipertahankan. Kita tahu bahwa maggot itu punya batas waktu ya, dia mempunyai waktu tertentu bisa mengurai, dan waktu tertentu itu berikutnya kemudian dia sudah tidak akan mampu lagi, sehingga harus ada maggot-maggot baru yang bisa mengganti dari maggot yang lama itu, yang usianya sudah menginjak ke prepupa. Nah, kesempatan kali ini, video kali ini saya akan mencoba memberi gambaran lah, supaya teman-teman dalam budidaya maggot itu dapat berjalan dengan baik. Intinya begini, dalam budidaya maggot harus paham siklus satu, harus lebih mengenal lagi pada tiap-tiap fase atau dalam tiap-tiap siklus itu. Kita harus paham dulu BSF itu seperti apa, sifatnya seperti apa, maunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Ini harus paham dulu ya tentang lalatnya, sehingga kita akan memperlakukan nanti lalat ini dengan baik, sehingga akan menghasilkan telur yang baik, yang banyak. Kemudian kita harus paham juga bagaimana proses menetaskannya yang baik dan benar. Kemudian setelah itu nanti kita harus paham juga tentang fase larvanya atau fase maggotnya sendiri ya. Sebenarnya mudah, tapi ini perlu nanti trik-trik tertentu, ya, pemahaman tertentu yang akan menyebabkan proses budidaya itu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi memang harus kenal betul sifat maggot, kebutuhan maggot seperti apa, media yang diperlukan seperti apa, pakan yang diperlukan seperti apa, kebutuhannya berapa, populasinya berapa dalam satu kotak dengan ukuran tertentu. Nah, setelah itu kemudian juga prepupa ya. Harus paham prepupa seperti apa. Paham prepupa seperti apa, pupa seperti apa, bagaimana proses kupasi yang baik dan benar sehingga nanti menghasilkan lalat yang baik, yang berkualitas ya, yang kemudian dapat menghasilkan telur yang banyak. Banyak yang bilang, "Mas, Pak, kok lalat saya udah banyak, tapi kemudian nggak ada telurnya," gitu ya. Nah, apa masalahnya? Sebenarnya masalahnya bisa banyak gitu ya. Nah, kalau kemudian kita paham masing-masing fase ini, insya Allah nanti kegiatan budidaya maggot akan berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Istilahnya tak kenal tak sayang. Nah, video kali ini saya akan khusus hanya membahas tentang fase lalatnya atau imagonya ya. Kita akan lebih dekat lagi mengenal BSF ini ya, lalat ini. Nah, BSF ini sebenarnya apa sih? Seperti apa sih? Maunya seperti apa? Nah, kalau kita sudah kenal
otomatis nanti kita akan memperlakukan dengan baik di dalam kandang yang harusnya seperti apa, kemudian lain sebagainya, sehingga nanti produksi produksi telurnya berjalan dengan baik atau melimpah gitu ya. Oke, jadi teman-teman atau sahabat OMJ, saya akan mencoba sharing ya tentang lalat. Video berikutnya nanti tentang telurnya, tentang penetasannya, tentang bagaimana kita membudidayakan di biopon, medianya seperti apa, pakannya seperti apa, kemudian proses pupasinya seperti apa dan sebagainya, sehingga pemahaman siklus itu total ya, tidak sepotong-sepotong. Tapi kali ini video ini kita hanya khusus dulu membahas tentang lalat BSF atau lalat tentara hitam ini. Saya berada di kandang nih, kandang saya di Melian, Sumberarjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kita mengenal dari taksonomi dulu ya, sedikit ilmiah lah itu. Jadi lalat ini sebenarnya dalam dunia taksonomi hewan ini termasuk dalam kingdomnya Animalia ya. Kemudian filmnya adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku ya. Kelasnya Insecta ya, kelas Insecta ya, yaitu dengan 3 pasang kaki, yaitu bagian tubuhnya dibagi 3. Insecta itu cirinya tubuhnya dibagi 3, kepala, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Kemudian kakinya 3 pasang, itu Insecta. Kemudian familinya Stratomidae, genusnya Hermetia, spesiesnya adalah Hermetia illusion. Nah, kalau bahasa kita lalat tentara hitam. Kalau bahasanya luar Black Soldier Fly atau BSF. Kita coba mengenal sekarang. Nah, BSF ini teman-teman sekalian, secara morfologi ya, bentuk luarnya seperti tawon, tapi jelas dia ini berkawin ya. Bentar, kelihatan nggak? Nah, bentuknya seperti tawon. Kepala, dada, perut. Nah, di BSF ini dalam perutnya segmennya ada segmen yang transparan ya. Bagian atas dekat dada, bawah dada itu ada yang transparan. Apa istilahnya? Transparan lah, kelihatan gitu. Nah, kemudian kakinya 3 pasang ya. Ini ciri Insecta. Kaki 3 pasang. Kemudian ada belang putih di ujungnya. Ya, ada belang putih. Ada belang putih di ujungnya ya. Nah, ini lalat secara morfologi seperti itu. Ukurannya ya, ukuran dewasa atau imago lalat ini kisaran ada 16 sampai 20 mm ya. Itu ukuran tubuhnya. Untuk yang jantan ini ukurannya biasanya lebih kecil ya. Jantan ini ukurannya lebih kecil dibanding dengan yang betina. Secara umum Insecta seperti itu. Jadi ukuran tubuh dari yang betina itu lebih besar dari yang jantan. Warnanya hitam ke abu-abuan, ke biru-biruan. Khusus untuk yang jantan bedanya ya, di bagian abdomennya atau perutnya itu dia lebih cenderung ke warna coklat, lebih coklat dibanding dengan yang betina. Nah, itu secara morfologi seperti itu ya, kita mengenal. Kemudian ingat, BSF ini tidak menyengat atau tidak punya sengat ya. Jadi aman, tidak menggigit, tidak juga menyengat, sehingga kita aman. Saya di sini aman ya. Saya digelubungi banyak lalat di sini. Nah, ini agak mendung sehingga dia akan aktivitasnya berkurang. Nanti begitu sinar masuk lagi dia akan cerah lagi. Nah, kemudian setelah morfologi sudah, taksonominya sudah, sekarang kita lihat lagi nih dalam tentang BSF ini. Sifat-sifatnya ya. BSF ini teman sudah tidak makan ya, tidak makan.
tapi dia masih membutuhkan air atau istilahnya kelembaban, ya. Sehingga kita nggak perlu lagi nanti di kandang memberi pakan untuk BSF ini, karena masih ada tanya BSF itu pakannya apa gitu ya. Jadi BSF itu tidak makan. Yang kedua, BSF ini usianya tidak lama, sekitar 8 hari sampai 10 hari ya, karena dia hidup hanya dari cadangan makanannya pada waktu dia menjadi prepupa itu. Tuh, kemudian apalagi makan tidak. Nah, suhu yang diperlukan untuk dia dapat aktivitas dan bertelur dengan baik, suhunya itu kisaran suhu yang baik itu 28 sampai 34, 35 itu masih sudah cukup bagus ya. Kalau 36 itu bisa cepat mati nanti lalatnya. Kelembabannya 60% ke atas ya. Kalau kelembabannya di bawah itu maka nanti aktivitas bertelurnya juga akan turun ya. Ini nanti perlu diperhatikan di kandangnya, sehingga kalau memang di kandang itu ada alat ukur yang bisa menyebutkan atau menunjukkan kelembabannya berapa, itu bisa diantisipasi. Misalnya dia di bawah, kelembaban di bawah 50, maka perlu disemprot ya. Sekaligus dia semprotan itu memberi minuman bagi BSF ini. Apalagi suhu sudah, kelembaban kandang sudah. Nah, kemudian dalam aktivitas BSF ini sangat memerlukan sinar matahari atau cahaya ya, cahaya matahari kalau di kita. Tapi sebenarnya ada juga yang memerlukan lampu ya. Cuman kalau saya nggak bisa bicara banyak tentang lampu karena saya tidak memakai lampu. Tapi itu bisa ya, di negara-negara lain kandang itu di dalam ruangan dia menggunakan lampu tertentu yang untuk membantu proses aktivitasnya itu ya. Jadi lalat ini sangat memerlukan sinar matahari, sehingga letakkan kandang harus penting ya, penting sekali ya. Letakkan kandang harus di luar supaya bisa terkena sinar matahari, tapi juga jangan full ya, nanti terlalu panas sehingga menyebabkan kelembaban di dalam kandang itu akan sangat rendah. Nah, itu bisa juga menyebabkan produksi telurnya kurang atau bahkan dia cepat mati. Nah, itu ya tentang BSF. Nah, apalagi yang belum bisa sampaikan? Membedakan jantan betina sudah ukurannya. Tapi yang paling pokok adalah kalau jantan betina itu kalau yang jantan itu di bagian kelihatan nggak? Ini baru kawin nih. Jantannya ukuran lebih kecil, tadi saya bilang lebih kecil. Yang jantan justru punya telale di ujung di ujung abdomen itu, ya. Kalau yang betinanya nggak punya, sehingga justru yang salah. Yang betina itu yang punya telale yang panjang di ujung abdomennya. Ya, kemudian yang jantan itu tidak, justru dia pendek begitu. Nah, ini apalagi biar kita paham dulu tentang BSF ini. Tidak makan sudah. Nah, kaitan dengan makan tadi, maka lalat ini aman ya, bukan sebagai penyebar penyakit. Kenapa ya? Karena tidak makan ya. Beda dengan Musca domestica atau lalat rumah atau lalat hijau, dia sebagai vektor penyebar penyakit karena dia masih makan, sehingga usia lalat rumah atau Musca domestica ini juga panjang karena dia makan. Karena dia makan, maka dia akan, kalau setiap ada makanan dia akan menuju situ makan, kemudian mengeluarkan bakteri, pindah ke makanan yang lain. Nah, itu vektor. Nah, kalau BSF karena nggak makan, maka dia tidak tertarik dengan makanan ya, sehingga dia aman, tidak menyebarkan penyakit seperti lalat yang lain ya. Ini baru kawin. Apalagi ya, kita bahas tentang lalatnya saja dulu.
Nah ini egis ya. Nah, kapan lalat itu bertelur gitu ya? Sekarang lalat bertelur itu usia 2-3 hari dari menetas, itu baru dia akan kawin dulu. Jadi kawin dulu. Jadi 2-3 hari dari menetas dia baru kemudian mencari pasangan. Kawin dulu ya, kawin dulu. Setelah kawin, nah untuk kawin ini juga satu tadi, matahari, sinar itu penting. Ya. Setelah dia kawin, kemudian tadi yang jantan beberapa saat kemudian akan mati. Sehingga nanti kalau di kandang, teman-teman sekalian, sahabat OMC itu, kandang saya sudah kok langsung banyak yang lalat mati ya. Ya kemungkinan itu lalat jantannya. Ya. Tapi apakah matinya mesti setelah kawin? Ya enggak juga. Kalau memang lalatnya, jadi sebelum kawin mati juga banyak. Ya, tergantung kualitas tadi pupa, kemudian lalatnya. Nah ini egis ya, ini udah hampir penuh nih. Nah bertelurnya situ. Jadi bertelur itu setelah kawin ya. Setelah kawin, saya ulang, lalat dari menetas dari pupa itu 2-3 hari baru kemudian dia mencari pasangan dan mating atau kawin. Nah setelah itu jantan mati, yang betina 2 hari dari kawin tadi atau 3 hari dia baru bertelur. Nah, untuk bertelur ini juga perlu faktor pendukungnya atau faktor pemicunya. Apa? Kalau di kandang, 1, sinar matahari. Ini penting. Ya, sinar matahari. Yang kedua, atraktan atau pancingan. Sudah saya sampaikan di video. Pancingan itu apa sih yang tepat? Pancingan itu yang penting atau yang penting limbah organik saja. Itu terbaik. Limbah resto terbaik itu. Nggak usah diapa-apakan. Ya, nggak usah repot-repot. Itu terbaik. Jadi harus ada pancingan, ada sinar. Ada pancingannya sudah, sinarnya nggak ada, dia akan diam. Jadi lalat ini kalau tanpa sinar, dia biasanya akan mager. Mager itu malas bergerak. Ya, dia mungkin hanya diem di tempat-tempat dia hinggap gitu. Nah, setelah nanti usia atau siap produksi, maka dia akan mendatangi egis dan mendatangi atraktan yang di atasnya ditaruh egis itu. Nah, jadi saya balik dulu nih. Nah, seperti itu. Ya, ini egis-egisnya ini. Nah ini udah pada bertelur nih. Kita atur dulu biar asik. Nah, tuh lihat, yang mati juga banyak. Ini belum dibersihin ya, nanti sore dibersihin. Nah, banyak banget bertelur semua. Jadi ada sinar, ada atraktan, ada egis. Egis itu tempat papan kayu tadi yang untuk bertelur, ya, untuk menyatu telurnya. Nah, gitu ya. Nah juga banyak tanya sebenarnya yang gantung-gantung ini apa sih gitu ya. Ini tuh bisa apa saja sebenarnya. Ya, cuma kadang-kadang kita latah. Kita menggunakan daun pisang kering, tapi ini memang bagus, awet ya. Sebenarnya daun pisang kering ini hanya untuk bidang hinggap saja, untuk menambah bidang hinggap, artinya untuk lalat hinggap di situ malam hari untuk tidur, tapi bukan untuk bertelur ya, ingat, jangan salah paham. Apalagi yang perlu kita kenalkan di BASF. Oh ya, di BASF ini kadang juga terjadi pemerkosaan. Maaf, maksudnya satu betina itu diperebutkan oleh banyak pejantan seperti itu ya. Karena mungkin ini posisinya jantan lebih banyak gitu.
Nah, lalat ini sebenarnya penentuan jenis kelaminnya dari makanan sebenarnya, bukan terbawa dari gen gitu ya. Jadi makanan yang baik nanti akan menyebabkan penentuan atau rasio jantan betinanya akan mempengaruhi. Artinya makanan itu akan juga mempengaruhi rasio jantan betinanya. Apalagi nih ya yang kurang, yang belum tentang lalat, tentang PSS ini. Pemahamannya biar betul-betul paham dulu gitu. Kalau nanti udah paham ini, otomatis nanti dengan teman-teman akan memperlakukan atau membuat kandang itu akan betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lalat tadi. Yang kawin banyak, nah ini cahaya banyak nih baru masuk, sehingga aktivitasnya juga akan berbeda dengan tadi toh. Apalagi ya, oh ya, lalat yang baik itu diperoleh dari mana? Jadi lalat yang baik itu diperoleh mulai sejak kita di biopon atau sejak magotnya. Kalau magot itu kita makanan cukup, limbahnya banyak nutrisinya, artinya ada lemak, ada karbohidrat dan sebagainya, maka magotnya akan baik. Magot besar. Kalau magotnya baik, otomatis nanti proses pupasinya juga baik, maka akan didapat lalat tentara hitam ini atau black soldier fly ini lalat yang baik, lalat yang berkualitas, telurnya banyak, kesehatannya juga bagus gitu ya. Daya reproduksinya akan lebih baik. Jadi saya ulang, lalat yang baik diperoleh dari proses budidaya magotnya. Budidayanya baik, otomatis nanti akan mendapatkan pupa yang baik, dan proses pupasinya baik, maka akan dapat lalat yang baik. Nah, proses pupasi yang baik seperti apa itu nanti di video yang lain. Nah, sekarang kita mengenalnya dulu. Apalagi ya? Bentar. Kayaknya ya cukup ya untuk pengenalan atau lebih dekat dengan PSS ini. Oke, saya kira cukup itu. Nah, pahami ini sehingga nanti jenengan atau sahabat OMC akan menjalankan atau membuat kandang yang sesuai dengan keinginan alat. Ya, oke, terima kasih perhatiannya. Oh maaf, yang belum subscribe dong, gratis. Ya, yang sudah terima kasih. Anda telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya tentang telur. Kita mengenal tentang telur dulu, kemudian dan seterusnya ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan boleh komentar di kolom komentar ya. Kalau ada saya yang salah bisa diperbaiki, bisa dikoreksi ya. Ini hanya pengalaman saya seperti itu. Jadi di magot atau di PSS itu istilahnya ilmu yang paten tuh apalagi ya bisa apa ya istilahnya, bisa masing-masing bisa beda gitu ya. Tapi ini pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada manfaatnya terima kasih, dan kalau ada manfaatnya nanti bisa disampaikan ke yang lain. Share yang lain ya biar bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uget-uget dari Omah Magot Jogja. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang lain.